Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang Ia percayakan, mahkota kehidupan Ia janjikan, Ia janjikan, Ia janjikan bagimu. Oke, saudara-saudara, saya memberikan judulnya Means of Grace and Sacraments, ya. Saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya yaitu sarana-sarana anugerah. Ini dalam bentuk jamak, sarana-sarana anugerah, tapi juga bisa dalam bentuk tunggal, sarana anugerah saja, dan sakramen-sakramen. Sakramen juga bisa ditulis dalam bentuk tunggal, tapi juga dalam bentuk jamak bisa, karena sacraments, begitu ya, seperti itu. Oke. Nah, mengapa topik pengajaran tentang sarana anugerah dan sakramen atau sarana-sarana anugerah dan sakramen-sakramen ini perlu saya sampaikan, perlu saya paparkan, perlu saya jelaskan dan ajarkan kepada saudara sekalian di mana pentingnya. Nah, ini pertama-tama kita harus mengerti dulu ya, mulai kita dengan pendahuluan. Saudara, pentingnya di mana? Karena kita lihat bahwa ajaran tentang sarana-sarana anugerah yang digabungkan dengan sakramen dan tidak terpisahkan dari sakramen, itu merupakan salah satu dari ajaran teologi atau ajaran iman Kristen yang diajarkan di dalam teologi reform. Dan ini merupakan salah satu ajaran yang sangat penting, bukan hanya ajaran sekunder, bukan ajaran tertier, tapi ajaran yang utama. Jadi kalau saudara-saudara memahami seluruh topik pengajaran yang sudah disajikan dan sudah disampaikan di STUJK, tetapi saudara tidak pernah mendengarkan dan tidak pernah mendapatkan memperoleh topik pengajaran tentang sarana-sarana anugerah dan sakramen ini, maka ada sesuatu kekurangan yang cukup signifikan, kekurangan yang cukup besar. Kenapa? Karena pelajaran tentang means of grace and sacraments, atau means of grace saja, saudara, karena sakramen itu termasuk means of grace, itu merupakan salah satu topik pengajaran, salah satu bagian dari ajaran iman Kristen yang penting di dalam teologi reform. Ya, kalau saudara-saudara mengaku sebagai orang yang menganut teologi reform, tetapi saudara tidak mengerti tentang topik pengajaran sarana anugerah atau bahkan tidak pernah mendengar, maka saudara belum betul-betul menjadi orang yang mengerti teologi reform. Ya, pertanyaannya, mengapa sarana anugerah, seperti yang saya sudah tadi katakan, merupakan salah satu pengajaran atau salah satu doktrin yang menempati posisi yang cukup penting di dalam teologi reform, bahkan sangat penting. Nah, saudara-saudara, karena kita lihat bahwa sarana-sarana anugerah atau sarana anugerah saja itu adalah salah satu bagian dari dua ajaran utama di dalam teologi reform, yaitu pertama-tama ajaran tentang keselamatan atau yang dikenal dengan istilah teologinya adalah soteriologi, ya. Nah, saudara-saudara, di dalam iman Kristen, bukan hanya di dalam teologi reform, di dalam iman Kristen, maka kita lihat, saudara-saudara, ajaran tentang keselamatan yang kekal atau disebut soteriologi, itu merupakan merupakan jantung, merupakan poros dari seluruh bangunan dari ajaran iman Kristen. Dan saudara-saudara, kita melihat keunikan daripada teologi Kristen justru terletak di dalam ajaran tentang keselamatan. Maka kalaupun, ya, andai kata pun, saudara-saudara sekalian, Bapak dan Ibu sekalian, sudah mendapatkan seluruh topik pengajaran yang lengkap di dalam teologi reform, di dalam iman Kristen, lengkap semuanya, dari mulai bibliologi, doktrin tentang Alkitab, kemudian hamar teologi, dan antropologi, doktrin tentang dosa dan doktrin tentang manusia, ajaran kemudian tentang Roh Kudus, pneumatologi, ajaran tentang akhir zaman,
eskatologi, dan lain sebagainya, saudara sudah mendapatkan dan saudara mengerti, tetapi saudara belum paham ajaran tentang keselamatan, maka saudara-saudara itu sangat amat kurang, begitu ya. Saudara akan punya iman Kristen yang rapuh dan lemah, dan nanti akan berdampak kepada kehidupan Kristenmu. Kenapa? Karena ajaran soteriologi itu adalah as, poros, dan jantung daripada seluruh teologi yang menyatu di dalam iman Kristen, saudara-saudara. Justru soteriologi inilah yang menjalin semua topik pengajaran yang lain di dalam iman Kristen. Dan saudara, itu merupakan bagian yang penting di dalam ajaran soteriologi. Kalau soteriologi penting, karena pelajaran tentang sarana anugerah merupakan bagian dari soteriologi, maka topik pengajaran tentang sarana anugerah adalah topik pengajaran yang penting. Ya, teologi, tetapi juga berkaitan erat dengan ajaran atau doktrin tentang gereja, atau yang dikenal dengan istilah eklesiologi. Saudara-saudara, di mana pentingnya ajaran tentang gereja di dalam iman Kristen? Ajaran tentang gereja itu merupakan muara dari semua ajaran iman Kristen. Saudara memahami ajaran tentang Alkitab, ajaran tentang manusia dan dosa, ajaran tentang Kristus, atau dikenal dengan istilah kristologi, ajaran tentang Roh Kudus, ajaran tentang keselamatan, ajaran tentang akhir zaman, nanti aplikasinya itu akan bermuara di dalam ajaran tentang gereja. Ya, jadi ajaran tentang gereja itu penting, saudara-saudara eklesiologi. Banyak orang Kristen, dan sayangnya saudara di STUJK juga, ajaran tentang gereja itu tidak pernah secara utuh dibahas, dipelajari, dan kemudian diajarkan. Nah, padahal itu penting, saudara-saudara. Ya, kita lihat kan banyak orang yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, ya, bertahun-tahun bahkan sudah menjadi diaken, sudah menjadi penatua, tidak mengerti ajaran tentang gereja, atau ajaran tentang gerejanya itu defektif, kurang lengkap. Maka nanti pada waktu dia menjalankan gereja di dalam teologi reform. Kenapa penting di dalam teologi reform? Karena berkaitan dengan dua pokok pengajaran, dua ajaran utama, yaitu soteriologi dan eklesiologi. Ya, oke. Kita lanjutkan, saudara-saudara. Kan kita melihat ajaran tentang sarana anugerah dan sakramen. Pertanyaannya, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan sarana anugerah atau alat-alat anugerah? Kata lain dalam bahasa Indonesia disebut sebagai alat anugerah atau alat anugerah, ya. Sarana-sarana anugerah, means of grace. Apa maksudnya sarana anugerah? Nah, saudara-saudara, kita bisa mengerti, kita bisa memahami tentang sarana anugerah di dalam dua pengertian. Pertama adalah pengertian umum, general meaning, dan kedua adalah pengertian khusus, special meaning. Ya, yang pertama kita lihat, saudara. Istilah sarana-sarana anugerah itu seringkali atau kadang-kadang digunakan di dalam pengertian menunjuk kepada segala sesuatu, segala hal yang Tuhan telah berikan kepada gerejanya, Tuhan telah sediakan bagi gerejanya untuk melayani kebutuhan rohani dari umatnya, yaitu gerejanya sendiri. Ya, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan yang sudah ditetapkan di dalam kekekalan sebelumnya, dipilih untuk menjadi umatnya, dan terbentuklah umat Tuhan itu sebagai gereja. Jadi gereja itu bukan gedung, saudara, tapi komunitas, persekutuan, persatuan orang percaya. Begitu kan? Nah, itu umat Tuhan. Nah, punya kebutuhan rohani, saudara. Nah, seluruh kebutuhan rohani yang dibutuhkan oleh umat Tuhan, dari mulai kebutuhan akan keselamatan sampai pertumbuhan dan kedewasaan iman, itu kemudian telah disediakan oleh Tuhan melalui sarana-sarana tertentu. Nah, sarana-sarana ini disebut sebagai sarana-sarana anugerah.
Apa saja saudara-saudara? Sarana anugerah yang kita mengerti di dalam pengertian yang umum, general meaning, begitu kan? Nah, yang pertama kita melihat, saudara, gereja itu sendiri, persekutuan orang percaya, perkumpulan orang percaya, gereja itu sendiri adalah sarana anugerah bagi orang-orang Kristen, bagi umat Tuhan. Kemudian ibadah-ibadah, pemberitaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, lalu kemudian sakramen-sakramen, doa-doa, pelayanan-pelayanan gereja, dan lain sebagainya. Sepanjang itu berkaitan dengan kebutuhan rohani yang Tuhan berikan kepada orang percaya kepada gerejanya, maka itu bisa dikatakan sebagai means of grace, sarana anugerah. Begitu, ya. Oke. Jadi pengertiannya kita lihat seperti ini, saudara, gambaran ini. Jadi apa itu means of grace, sarana anugerah? Ya, menunjuk kepada segala sesuatu yang Tuhan sediakan, sarana-sarana yang Tuhan sudah berikan kepada gerejanya untuk memenuhi, untuk melayani kebutuhan rohani dari umatnya, ya. Mulai dari firman Tuhan yang tertulis, lalu doa-doa, lalu pelayanan, penggembalaan, ya, seperti ini, lalu persekutuan orang percaya, yaitu gereja Tuhan sendiri, lalu sakramen, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya yang terbentuk dan kemudian sudah dijadwalkan di dalam gereja. Semua jadwal pelayanan di dalam gereja itu adalah sarana anugerah. Itu di dalam pengertian yang umum. Tetapi saudara-saudara, kita lihat. Yang kedua di dalam pengertian yang khusus. Nah, di dalam pengertian yang khusus, menurut para teolog reform, di dalam pengertian teologi reform, yang dimaksud dengan sarana anugerah atau sarana-sarana anugerah itu ternyata secara khusus hanya menunjuk kepada dua hal saja, kepada dua bagian penting dari pelayanan gereja saja, yaitu apa? Kepada firman Allah, ya, kepada firman Allah yang tertulis dalam bentuk tulisan ini maupun pemberitaannya, begitu, pengajarannya, firman Allah, dan yang kedua adalah sakramen-sakramen, begitu ya. Jadi dalam pengertian umum banyak, tapi dalam pengertian khusus, menurut orang-orang yang menganut paham teologi reform, khususnya orang teologi reform yang strict, yang keras, yang mungkin tidak fleksibel, mengatakan sarana anugerah cuma dua, yaitu firman Allah bagi gerejanya dan sakramen, begitu ya. Jadi pengertian yang kedua adalah seperti ini. The means of grace, yaitu firman Allah, the word of God, dan sacraments, sakramen, begitu ya. Oke. Nah, jadi saudara-saudara, pada waktu kita berbicara tentang sarana anugerah, kita akan berbicara tentang peran dari firman Tuhan. Pada waktu kita berbicara tentang sarana anugerah bagi gerejanya, secara spesifik kita akan berbicara mengenai sakramen-sakramen. Nah, saudara-saudara, kan sakramen penting ya di dalam gereja, tetapi yang terutama adalah firman Tuhan yang penting. Oke. Nah, saudara, pertanyaannya, waktu kita mengkaitkan antara firman Allah, secara khusus kita mengerti sarana anugerah dalam pengertian dua saja, yaitu firman Allah dan sakramen. Pertanyaannya, bagaimana relasi hubungan antara firman Allah dan sakramen? Begitu. Relasinya di mana? Relasinya, saudara, ada beberapa poin yang perlu kita pahami ya. Sebagai dua-duanya sebagai sarana anugerah, maka relasi firman Tuhan dengan sakramen adalah sebagaimana berikut. Yang pertama, firman Allah itu sendiri, saudara-saudara, khususnya pengajarannya seperti yang sekarang sudah sedang ikuti, dan pemberitaannya pada setiap mungkin persekutuan atau khotbah-khotbah di dalam ibadah hari Minggu, itu sudah lengkap tanpa kehadiran sakramen. Jadi pemberitaan firman Allah tidak mutlak selalu harus didampingi dengan sakramen. Ya, pemberitaan firman Allah sudah lengkap, sudah bisa berdiri sendiri, sudah cukup jelas, ya, tanpa kehadiran sakramen, tanpa pendampingan dari sakramen, ya. Tetapi sebaliknya, sakramen itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri, dan bahkan kehilangan artinya, kehilangan hakikatnya sebagai sakramen tanpa kehadiran pendampingan dan tanpa didasarkan kepada berita firman Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan pemberitaannya tidak bergantung kepada sakramen.
Sudah cukup lengkap tanpa kehadiran sakramen. Sakramen apa saja, gitu ya. Baik itu baptisan maupun perjamuan kudus di dalam teologi reform, di dalam gereja-gereja Kristen. Kalaupun itu tidak hadir sakramennya, pemberitaan firman Allah itu sudah cukup lengkap. Tetapi sebaliknya, kehadiran penyajian sakramen itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa pendampingan, tanpa dukungan, tanpa keikutsertaan sebagai dasar yang melengkapi sakramen itu sendiri. Ya, coba kita membaca firman Tuhan. Nanti setelah itu saya akan jelaskan dengan sebuah alat peraga. Ya, kita membaca dulu Injil Markus pasal yang ke-16. Injil Markus pasal yang ke-16. Markus pasal 16 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya. Di sini memang penjelasan tentang kebenaran ini tidak tertulis secara eksplisit, tetapi secara implisit sudah terkandung. Ya, Markus pasal 16 ayat yang ke-15 dan 16. Saya akan membacakan. Ya, dikatakan demikian oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, firman Allah ya, kepada segala makhluk. Maksudnya adalah kepada segala bangsa, ya, kepada segala manusia. Makhluk itu bukan lalat, bukan kucing, bukan apa begitu ya, tapi manusia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya kepada apa? Pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan itu, dan dibaptis akan diselamatkan. Ya, jadi tanda percaya adalah dibaptis. Tanda orang percaya kepada berita firman Tuhan adalah diteguhkan, ditandai, dimeteraikan, ya, ada tandanya, tanda yang kelihatan yaitu sakramen baptisan, begitu ya. Oke, begitu. Kemudian dikatakan siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya, tidak ada kata dan tidak dibaptis akan dihukum. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat kan, yang penting adalah percaya kepada berita firman Tuhan. Kalaupun setelah orang percaya kepada berita firman Tuhan, tidak serta-merta, tidak langsung, tidak immediately disertai dengan baptisan, tidak masalah. Ya, pemberitaan firman Tuhan itu sendiri ketika dipercaya sudah cukup lengkap, tanpa harus selalu mutlak segera disertai dengan kehadiran sakramen. Begitu, ya. Tapi sakramen itu sendiri akan kehilangan artinya dan tidak punya makna apa-apa kalau tidak disertai, tidak didukung dengan berita firman Tuhan. Begitu ya. Saya akan stop share dulu ya. Saya akan berikan alat peraga di sini. Saya akan jelaskan kepada saudara. Oke. Saudara-saudaraku, di sini saya sekarang membawa sebuah cangkir ya. Cangkir, ini cangkir biasa saya minum kopi ini ya. Cangkir ini kosong ya, nggak ada. Saya pakai alat peraga, lalu saya membawa tisu ya, tisu gini ya, tisu. Ini alat peraga. Saudara-saudara begini, kita berandai-andai deh ya. Saya misalnya sedang memimpin sakramen perjamuan kudus, begitu ya. Saya pakai pakaian pendeta, pakai jas, kemudian pakai kolar pendeta. Tapi saya tidak, kemudian saya membawa, menenteng dan kemudian mengangkat sebuah cangkir yang berisi air anggur. Air anggurnya air anggur yang murni betul-betul. Ya, bahkan semurni seperti air anggur waktu Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam yang terakhir bersama dengan murid-muridnya. Sama seperti begitu ya. Misalnya andai kata jikalau misalnya umpama bisa, begitu kan? Isinya begitu. Oke. Kemudian ini saya bawa tisu ya. Ini andai kata roti tidak beragi. Roti tidak beragi. Lalu kemudian saya sedang berada di hadapan jemaat, di hadapan orang-orang Kristen, di hadapan saudara sekalian. Lalu kemudian saya turun dari mimbar, kemudian ke meja perjamuan kudus, sudah di situ. Tapi saya tidak berkata apa-apa. Saya hanya berkata begini, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, coba lihat apa yang saya kerjakan. Lihat apa yang saya kerjakan, tapi saya tidak memberikan penjelasan apa-apa. Saya tidak memberikan berita firman Tuhan yang menjelaskan apa yang saya akan peragakan, apa yang saya akan tujukan kepada saudara. Hanya minta dilihat. Lalu kemudian saya ambil roti yang tidak beragi, saya angkat. Lalu seperti biasa roti itu
kemudian saya pecah-pecahkan, ya. Kemudian saya minta kepada saudara, sini, bagikan, makan, bagikan. Oke, saudara bingung kan? Apa maksudnya? Saudara ngerti nggak? Ada makna nggak di situ? Walaupun ini rotinya roti tidak beragi, misalnya andai kata ya, roti tidak beragi. Saya hanya mengatakan, lihat apa yang saya lakukan, lalu bagikan, makan. Saya tidak menjelaskan apa-apa. Alat peraga yang sama. Roti perjamuan. Lalu kemudian saya angkat cangkir, air anggur. Saya angkat, kemudian saya berikan kepada saudara. Coba berikan, masing-masing minum dari cangkir ini. Saya tidak menjelaskan apa-apa. Menurut saudara ada arti nggak? Tidak ada arti apa-apa, saudara tidak mengerti apa-apa. Ya kan? Tidak mengerti apa-apa, tidak bermakna, hanya disuruh minum air anggur dan makan roti tidak beragi. Tapi tidak ada penjelasan apa-apa. Padahal itu kan kita lihat sakramen itu, dalam hal ini sakramen perjamuan kudus itu adalah alat peraga untuk menjelaskan berita Injil tentang pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, yang merupakan wujud dari kasih Allah yang terbesar kepada kita. Tapi ininya saya tidak jelaskan kepada saudara. Apakah yang saya lakukan bermakna berarti tidak? Tidak ada artinya sama sekali. Menjadi sesuatu yang meaningless, tidak berguna, nothing. Makan. Begitu pula ketika misalnya di gereja yang melakukan baptisan, tiba-tiba kalau gereja yang pakai baptisan selam itu di podiumnya ada bak begitu ya berisi. Lalu saya panggil jemaat Tuhan, lalu saya selam di situ, tapi saya nggak menjelaskan apa-apa. Apakah ada makna? Tidak, saudara-saudara. Sakramen itu sendiri menjadi kehilangan artinya, kehilangan maknanya dan kehilangan hakikatnya sebagai sakramen kalau tidak ada penjelasan tentang apa yang dilakukan di dalam sakramen itu, tentang arti sakramen itu sendiri. Kalau tidak ada penjelasan tentang itu dari firman Tuhan, tidak ada artinya. Ya, itu yang dimaksud saudara-saudara. Lanjutkan. Oke. Saya akan lanjutkan lagi dengan share tadi. Oke, jadi mengerti ya? Firman Tuhan bisa berdiri sendiri, diberitakan tanpa kehadiran, tanpa mutlak harus hadir tiap minggu ada sakramen. Tetapi sakramen tidak bisa berdiri sendiri dan tidak ada arti apa-apa tanpa kehadiran firman Tuhan. Yang kedua, kita lihat. Firman Allah itu, baik kehadirannya secara fisik maupun kehadirannya secara verbal, ya, harus mutlak selalu hadir di dalam pelayanan gereja. Ya, sama seperti sakramen, bukan sakramen, kehilangan hakikatnya sebagai sakramen jika tidak disertai dengan kehadiran berita firman Tuhan, maka begitu pula dengan gereja. Gereja bisa disebut gereja, persekutuan orang percaya, kalau di dalamnya selalu hadir berita pengajaran firman Tuhan. Jadi gereja itu akan menjadi perkumpulan orang-orang saja kalau isinya cuma acara-acara, ya, acara-acara kebersamaan, riang gembira, makan dan minum. Itu bukan berarti tidak boleh sudah di dalam gereja. Tapi kalau itu yang diutamakan, yang dipentingkan, bukan kehadiran berita firman Tuhan, maka bukan hanya sakramen yang kehilangan artinya, tetapi bahkan gereja itu sendiri kehilangan hakikatnya, esensinya sebagai gereja. Sekalipun kumpulan orang percaya. Ya, kumpulan orang percaya itu disebut sebagai gereja kalau firman Tuhan selalu hadir, melandasi persekutuan orang percaya. Jadi kita lihat saudara, sakramen itu tidak selalu hadir. Ya, setiap minggu tidak selalu, kan tidak setiap minggu ada baptisan, tidak setiap minggu ada perjamuan kudus, tetapi setiap minggu harus ada pemberitaan firman Tuhan di dalam gereja. Ya, firman Tuhan mutlak, absolut, harus selalu hadir di dalam pelayanan gereja, tapi sakramen tidak harus selalu hadir di dalam pelayanan gereja. Coba kita lihat saudara, ini. Ya. Kan kita seringkali
bertanya, ya, apakah yang menjadi tanda sebuah gereja itu? Tanda-tanda dari sebuah gereja itu gereja yang benar, ya. Gereja yang benar, gereja yang sejati, gereja lokal, gereja yang kelihatan, gereja setempat, itu bisa saja bukan sebuah gereja Tuhan, tetapi bisa juga gereja Tuhan, gereja yang sejati. Apa tandanya? Nah, saudara-saudara, para teolog itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya di dalam memberikan tanda-tanda yang menyertai sebuah gereja yang kemudian menegaskan, meneguhkan apakah gereja itu adalah gereja yang benar, gerejanya Tuhan, gereja yang sesuai dengan firman Tuhan, gereja yang layak disebut sebagai gereja ataukah bukan. Ada beberapa tanda. Nah, saudara, ada satu buku namanya Systematic Theology, ya, atau Christian Theology yang dikarang oleh seorang bernama Wayne Grudem. Itu dia memberikan ada 12 tanda dari gereja yang benar. 12 tanda. Ada orang yang memberikan hanya 9 tanda. Ada teolog yang hanya memberikan 10 tanda. Ada juga yang lebih banyak lagi. Tetapi saudara-saudara, menurut teologi reform yang kemudian diambil daripada penjelasan para reformator gereja pada abad ke-16, khususnya Calvin, Luther, dan rekan-rekannya, ternyata hanya 3 tanda utama yang menjelaskan gereja, sebuah gereja itu gereja yang benar atau tidak. Ya, yang pertama adalah gereja disebut gereja yang benar, bahkan sebagai sebuah gereja. Ya, kalau di dalam dirinya selalu hadir ajaran yang alkitabiah, biblical doctrine, ya, atau yang disebut right preaching of the word. Khotbah yang benar dari firman Tuhan. Ya, khotbah yang benar dari firman Tuhan. Sebab firman Tuhan bisa saja sudah dikhotbahkan dengan cara salah. Firman Tuhannya benar, tapi pengkhotbahnya bisa menafsirkan salah atau mengartikan salah. Nah, itu sesuatu yang bisa mengancam tanda yang utama dari gereja yang benar. Begitu ya. Seperti begini, saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Khotbah itu firman Tuhan atau bukan? Khotbah setiap hari Minggu. Firman Tuhan atau bukan? Saya mengatakan khotbah itu bisa firman Tuhan, bisa juga tidak. Loh, kok Pak bisa? Ya, begini ya. Sepanjang khotbah dikatakan sebagai firman Tuhan, jika khotbah itu mengungkapkan, menguraikan, menjelaskan, menggali firman Tuhan, maka itu yang disebut sebagai khotbah adalah firman Tuhan. Nah, di dalam penyampaiannya bisa saja disisipi dengan cerita, dengan ilustrasi, ya, dengan cerita, dengan ilustrasi untuk membantu menjelaskan firman Tuhan itu, ya, oke. Disisipi hanya sekedar sisipan saja, tapi sebagian besarnya adalah pengungkapan, penjelasan, eksposisi, penggalian firman Tuhan. Maka khotbah yang seperti itu bisa dikatakan sebagai firman Tuhan. Firman Tuhan yang bersifat verbal. Tetapi ingat saudara-saudara, khotbah juga di dalam kebaktian hari Minggu bisa dikatakan sebagai bukan firman Tuhan. Walaupun mengutip firman Tuhan, disisipi oleh firman Tuhan, 1-2 ayat dipakai untuk kemudian seperti menjustifikasi, membenarkan seperti itu, tapi sepanjang isinya cuma cerita, ya, ilustrasi, bodoran, kesaksian, sebagian besarnya kesaksian, cerita-cerita, ya, yang disisipi oleh firman Tuhan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai khotbah itu bukan firman Tuhan. Dan gereja yang benar adalah gereja yang mengkhotbahkan firman Tuhan. Khotbahnya adalah firman Tuhan. Right preaching of the word. Biblical doctrine. Ini tanda yang pertama, saudara. Tanda yang kedua adalah the proper use of the sacraments. Nanti kita akan minggu depan, lalu minggu ketiga kita akan mempelajari bagaimana kita memaknai, ya, mengerti akan sakramen, baik itu perjamuan kudus maupun baptisan air, baptisan kudus atau baptisan air dengan perjamuan kudus, dan bagaimana melaksanakannya. Maka itu menjadi tanda kalau pelaksanaannya artinya salah, itu mengancam tanda gereja yang benar. Ya, gereja dikatakan gereja yang benar
kalau di dalam pelaksanaan sakramennya, baik baptisan air maupun perjamuan kudus, melakukannya dengan proper, dengan right, ya, the proper use of the sacraments. Dan yang ketiga adalah the right use of church discipline, ya, disiplin gereja. Disiplin gereja seringkali berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja yang melanggar firman Tuhan, yang melakukan dosa-dosa yang cukup besar biasanya, saudara-saudara, kemudian dikenakan disiplin gereja. Tujuannya bukan untuk menghukum saja, tujuannya bukan untuk kemudian mengeluarkan orang, bukan, tapi untuk mendisiplin supaya orang itu bertobat dan kembali kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan yang sejati. Maka disebutnya church disiplin, disiplin gereja. Nah, saudara, 3 tanda inilah yang menjadi tanda utama yang digagas oleh para reformator, yang dipaparkan oleh para reformator pada abad ke-16 menjadi 3 tanda utama dari gereja yang benar. Begitu, ya. Jadi saudara, kembali lagi kepada bagian tadi. Jadi firman Tuhan itu harus selalu hadir di dalam pelayanan gereja. Di mana kadang-kadang harus disertai dengan sakramen, tetapi sakramen tidak harus selalu hadir. Begitu, ya. Oke, berikutnya. Apa relasi antara firman Tuhan dengan sakramen? Nah, firman Allah atau firman Tuhan itu bermanfaat, ya, untuk melahirkan iman dan juga bisa memelihara iman. Firman Allah itu berguna menjadi alat bagi Tuhan, dan di tangan Roh Kudus itu bisa memberikan keselamatan, menghadirkan keselamatan, mengaruniakan keselamatan, mengaruniakan iman, memberikan kelahiran baru kepada orang yang berdosa yang kemudian bertobat. Seseorang bisa bertobat, bisa percaya kepada Tuhan Yesus dan memperoleh keselamatan itu karena apa? Peran dari firman Allah, ya. Nah, firman Allah itu berguna dan mampu punya kuasa untuk melahirkan iman, memunculkan iman, melahirkan kembali, dan setelah orang dilahirkan kembali, setelah orang punya iman yang menyelamatkan, the saving faith, maka kemudian firman Allah, peran yang berikutnya, mampu memeliharanya. Ya. Jadi sekali lagi kita lihat 2 peran dari firman Allah. Menganugerahkan keselamatan melalui kehadiran iman hasil daripada pemberitaan firman Tuhan, dan juga kemampuan untuk memelihara iman yang sudah dihadirkan, dimunculkan, dilahirkan oleh firman Allah. Tetapi berbeda dengan sakramen, saudara. Sakramen tidak bisa menghasilkan iman. Sakramen tidak bisa menghasilkan keselamatan. Hanya sakramen itu kalau disertai firman Tuhan, sakramen menjadi berarti sebagai sakramen hanya bermanfaat untuk memelihara iman saja. Di sini saudara perbedaannya. Sakramen hanya berfungsi memelihara iman saja. Tidak bisa memberikan, menganugerahkan keselamatan. Berbeda saudara dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa menghasilkan iman, melahirkan kembali, dan juga memelihara iman, memelihara kelahiran kembali yang sudah terjadi pada seseorang. Coba kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal yang ke-10. Roma pasal yang ke-10, kita lihat. Roma 10 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya. Roma 10. Dikatakan demikian oleh Rasul Paulus, ya. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya? Karena sebelumnya dikatakan, kapankah seseorang itu diselamatkan oleh Tuhan? Waktu percaya di dalam hatinya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian berseru dengan mulutnya, mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu diselamatkan, ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimanakah mereka dapat percaya kepada Dia? Jadi hanya orang yang percaya setelah mendengar firman Tuhan yang kemudian diselamatkan. Tetapi dikatakan, bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia, jika firman Tuhan tidak diberitakan, ya, tidak mendengar tentang Dia. Bagaimanakah mereka dapat mendengar tentang Dia
jika tidak ada yang memberitakannya. Kemudian kita lompat kepada ayat yang ke-17. Jadi iman timbul atau muncul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Jelas ya di sini. Dari mana orang itu bisa muncul percaya? Dari percaya itu kemudian orang diselamatkan. Karena percayanya. Percaya di dalam hati, berseru dengan Tuhan sebagai tanda percaya, orang itu diselamatkan. Kalau sudah dengar firman Tuhan, fungsi firman Tuhan itu melahirkan iman pada diri orang yang mendengarnya. Jadi firman Tuhan berkuasa membawa dan menghadirkan, menganugerahkan keselamatan. Tapi sakramen tidak seperti itu. Nah, ini berbeda dengan pandangan dari Gereja Katolik Roma. Gereja Katolik Roma, ya, sangat mementingkan sakramen, bahkan seringkali agak sedikit mengabaikan berita firman Tuhan. Sakramen yang dipentingkan. Kenapa? Karena mereka punya pandangan sakramen itu bisa menghasilkan keselamatan. Bisa menghadirkan, melahirkan iman. Nah, gereja Kristen tidak punya pandangan seperti itu. Khususnya gereja Reform. Yang bisa melahirkan iman cuma berita firman Tuhan yang benar. Ya, begitu. Tapi fungsi dari sakramen adalah memelihara iman. Mengapa sih saudara dan saya setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu kemudian harus selalu mengikuti sakramen perjamuan kudus? Karena sakramen perjamuan kudus itu mengingatkan kita, saudara-saudara, ya, menyadarkan kita bahwa kita itu bersatu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyertai kita, dan kasih-Nya besar kepada kita ditunjukkan dengan apa? Mengingatkan akan kematian Dia bagi kita. Sehingga pada waktu iman kita sudah mulai kendor, kita sudah mulai, misalnya kasih kita kepada Tuhan sudah mulai luntur, maka dikuatkan kembali dengan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Jadi fungsi sakramen itu bisa memelihara iman. Itu pun kalau arti sakramen itu dijelaskan dengan pendampingan firman Tuhan. Ya, begitu. Berikutnya, firman Allah itu bisa diberikan kepada semua orang di seluruh dunia. Baik kepada orang yang sudah percaya, dan termasuk juga kepada orang-orang dunia yang belum percaya. Ya, firman Tuhan itu sasarannya kepada semua orang, semua manusia. Ya, bukan hanya orang-orang percaya, bukan hanya umat perjanjian Tuhan. Tetapi sakramen hanya diberikan kepada umat perjanjian Allah saja. Orang yang sudah terhisap menjadi umat perjanjian Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, maka kepada orang itulah diberikan sakramen. Sakramen pertama, ya, sebagai tanda permulaan kehidupan Kristen adalah baptisan kudus. Setelah itu sebagai tanda kelanjutan kehidupan Kristen adalah sakramen perjamuan kudus. Baptisan kudus dan perjamuan kudus. Sakramen hanya eksklusif diberikan kepada umat perjanjian Allah saja, kepada orang yang sudah benar-benar percaya. Ya, oke, begitu. Nah, berikutnya saudara. Ya, berikutnya kita lihat ini gambar ya. Jadi firman Tuhan itu bisa mengubah kita, memperbarui kita melalui kehadiran iman yang hasil dari pemberitaan firman Tuhan ya. Let the word of God transform you. Begitu ya. Oke. Nah, kita akan masuk ke dalam sakramen. Sakramen selain firman Tuhan itu adalah alat atau sarana anugerah ya. Setelah kita mengerti relasi keduanya, mudah-mudahan saudara paham keduanya, begitu kan? Kita akan mengerti sakramen di dalam gereja. Ya, saudara-saudara, ada berapakah sakramen di dalam gereja dan apakah pengertian sakramen itu sendiri? Sakramen berasal dari kata bahasa Latin, sacramentum. Ya, oke, seperti itu. Nah, definisi sakramen, saudara-saudara, pertama kali orang yang mendefinisikan sakramen, kalau saya tidak salah ingat, adalah seorang bapak gereja yang sangat besar, namanya Augustinus Aurelius, ya, yang hidup pada pertengahan abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-5, begitu kan? Augustinus itu mengatakan sakramen itu alat peraga Injil, ya, alat peraga Injil. Sakramen baptisan maupun kemudian perjamuan kudus adalah alat peraga. Alat peraga Injil yang tanpa berita Injil tidak ada artinya alat peraga itu. Tapi alat peraga menjadi alat peraga yang menjelaskan Injil kalau disertai dengan Injil itu sendiri ya, dan menjadi sakramen, gitu ya. Nah, sakramen itu adalah tanda yang kelihatan
tanda lahiriah dari atau tentang anugerah Allah yang tidak kelihatan. Tanda yang kelihatan dari anugerah Allah yang tidak kelihatan. Tanda lahiriah dari anugerah Allah yang batiniah. Agustinus mendefinisikan seperti itu. Tapi kemudian para teolog mendefinisikannya dengan lebih spesifik lagi. Dan saya merangkumkannya seperti ini. Apa definisi sakramen, pengertian sakramen? Ya, jadi saudara, kita mulai dulu dari pengertian definisi. Sakramen itu apa sih? Tadi kita sudah mengerti. Alat anugerah itu apa? Alat anugerah, sarana anugerah itu apa? Segala sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani orang percaya, kebutuhan rohani umat Allah di dalam gereja yang Tuhan telah sediakan, Tuhan telah berikan. Itu sarana anugerah. Terutama adalah apa? Firman Allah dan sakramen. Begitu ya. Sekarang kita lihat definisi sakramen. Sakramen itu bisa diartikan, didefinisikan sebagai pelayanan yang kudus, the holy ordinance, ya, the holy ordinance. Pelayanan yang kudus yang telah ditetapkan, appointed, ya, ditetapkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri pada waktu dia masih ada di dalam dunia sebagai tanda yang lahiriah, artinya yang kelihatan kasat mata, yang menyatakan dan merupakan tanda dan simbol dan meterai dari anugerah keselamatan yang tidak kelihatan. Saudara, anugerah keselamatan yang saudara dan saya terima itu gak kelihatan. Karena sifatnya apa? Tidak kelihatan, batiniah. Untuk sekarang, ya. Sekarang sementara kita masih ada di dalam dunia ini, ketika kita menderita, dunia ini sedang menderita, kita ikut menderita. Dunia ini sedang sakit, kemudian kita ikut sakit. Kadang-kadang kita bertanya, perbedaannya orang Kristen yang sudah diselamatkan dengan yang belum diselamatkan apa? Nah, saudara-saudara, kan gak kelihatan, karena keselamatan itu sifatnya apa? Batiniah, spiritual, rohani. Tapi kepada orang yang sudah diselamatkan, Allah memberikan tanda lahiriah supaya orang lain tahu dan dirinya sendiri pun tahu tanda lahiriah ini menjadi simbol, menjadi tanda dan juga meterai pengesah secara lahiriah bahwa seseorang itu sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Misalnya contoh baptisan. Salah satu makna dari baptisan adalah apa? Makna baptisan itu sebagai tanda lahiriah, orang yang sudah dibaptis itu sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, sudah diampuni dosanya, dan sudah dihapuskan, dibersihkan, ditahirkan dari segala dosa. Maka dia terima sebagai tanda dia sudah diselamatkan karena iman kepada Yesus, maka dia terima baptisan air. Baptisan air itu tidak menyelamatkan, tetapi sebagai tanda dia sudah diselamatkan. Tanda dan meterai yang kelihatan. Ya. Jadi saudara-saudara, bukan cuma kepada orang yang sudah terima anugerah keselamatan. Tetapi kan di dalam lingkungan orang percaya, ada juga anak-anak yang masih kecil, yang belum bisa mengaku percaya sendiri. Nah, saudara-saudara, di gereja Reform kan ada baptisan anak, begitu ya, baptisan anak. Kenapa diberikan kepada anak-anak? Nah, saudara-saudara, baptisan anak adalah sebuah sakramen yang menyatakan meterai janji Allah, janji keselamatan batiniah yang dianugerahkan kepada keturunan orang percaya. Itu dikatakan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul pasal kedua. Nanti kita akan bahas, ya. Jadi sakramen sekali lagi sudah saya jelaskan. Sebagai sebuah pelayanan kudus yang ditetapkan langsung oleh Tuhan Yesus, yang mana pelayanan kudus yang ditetapkan Tuhan itu menjadi tanda yang lahiriah, tanda yang kelihatan, yang menjelaskan tentang anugerah yang tidak kelihatan, yang sudah diterima oleh seseorang, atau janji tentang anugerah keselamatan kepada keturunan orang percaya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang yang terhisap menjadi umat perjanjiannya. Oke, pegang dulu ini saudara, artinya.
Nanti pada waktu kita mengerti tentang kriteria, lalu makna daripada sakramen, pada waktu kita mengerti baptisan air, apa artinya, kemudian pelaksanaannya harus seperti apa, perjamuan kudus maknanya apa, kita akan mengerti dan semakin memahami akan definisi dari sakramen ini. Ya, oke. Lanjut berikutnya. Hanya ada 2 macam sakramen. Saudara-saudara, ya, dari definisi tadi kita mengambil kesimpulan bahwa gereja Kristen, khususnya gereja Kristen Reform, yang menganut paham teologi Reform, hanya mempercayai ada 2 macam sakramen, tidak lebih. Nah, gereja Roma Katolik percaya 7 sakramen, ya. Kita hanya percaya 2 macam sakramen saja, ya. Apa saja, saudara? Ya, Tuhan Yesus menetapkan hanya ada 2 macam sakramen saja untuk gerejanya. Yang pertama adalah baptisan air. Apa itu baptisan air? Merupakan sebuah sakramen yang harus diberikan hanya 1 kali. Tidak boleh berulang kali. Hanya 1 kali saja kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kenapa baptisan air tidak seperti perjamuan kudus? Hanya diberikan cukup 1 kali saja. Karena baptisan air, saudara-saudara, itu sebagai tanda, merupakan sebuah simbol dimulainya kehidupan seseorang sebagai orang Kristen. Permulaan, tanda permulaan dari kehidupan Kristen. Yang namanya permulaan gak pernah berulang-ulang, saudara. Saudara pada waktu mulai sekolah, hari pertama sekolah, apakah dimulai diulang-ulang? Enggak kan? Hari pertama sekolah, ketika saudara sekolah, itu kemudian akan dilalui. Berikutnya saudara sekolah, begitu kan? Nah, saudara-saudara ya, yang namanya permulaan itu cuma satu kali, tidak diulang-ulang. Jadi saudara, baptisan kudus itu adalah tanda permulaan, tanda dan meterai yang kelihatan bagi orang yang sudah dianugerahkan keselamatan, dimulainya kehidupan sebagai orang Kristen. Millar Erickson di dalam bukunya Christian Theology mengatakan apa? Sakramen baptisan air sebagai sign and seal of the beginning of the Christian life. Sign and seal. Apa itu? Sign. Tanda, tanda kelihatan, tanda yang lahiriah, yang kasat mata bisa dilihat oleh orang lain tentang seseorang. Bahwa orang yang terima baptisan dimulai kehidupan Kristennya, ya. Sign and seal, meterai. Meterai bagi manusia mengesahkan orang itu adalah betul orang Kristen, ya. Kan saudara begini kan, saudara yang disebut tanda dan meterai, saudara lihat misalnya kalau seseorang bertransaksi menjual sebuah barang, ya, apakah itu rumah atau apakah itu sebuah kendaraan, biasanya tanda jual beli, tanda seseorang terima uang, begitu ya, pembeli terima uang. Kalau jumlahnya lebih dari 50 juta, kan harus kemudian dia mengeluarkan sebuah apa yang disebut kwitansi. Nah, kwitansi yang resmi itu yang sah, sahih, begitu ya, sah, itu kalau dibubuhi dengan tanda tangan, tapi tidak cukup hanya tanda tangan, saudara, ya. Kalau hanya tanda tangan saja, itu jumlahnya di atas 50 juta, kurang sah. Ada tanda tangan. Tanda tangan itu tanda pengesah. Tapi harus disertai dengan apa? Yang memperkuat, ada double, meterai. Kalau zaman dulu 6.000, sekarang 10.000. Ada meterainya, ada tanda tangan. Nah, seperti itu saudara-saudara. Baptisan air itu, sakramen itu. Tanda dan meterai bahwa orang yang terimanya ketika menerima baptisan air, dimulai kehidupannya sebagai orang yang sudah diselamatkan karena percaya kepada Tuhan Yesus. Sign and seal of the beginning of Christian life. Begitu ya. Yang kedua adalah perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus merupakan sebuah sakramen yang berbeda dengan baptisan air yang hanya diberikan cukup 1 kali. Hanya 1 kali saja baptisan air. Tapi sakramen perjamuan kudus justru harus diberikan kepada orang percaya itu berulang-ulang kali. Ya, berulang-ulang terus ya. Maka setiap gereja ada yang 2 bulan sekali, ada yang 1 bulan sekali, ya harus berulang-ulang.
bahkan zamannya John Calvin setiap minggu, seminggu sekali setiap ibadah hari Minggu, ya di kota Geneva John Calvin sebelumnya khotbah, setelah khotbah melaksanakan sakramen perjamuan kudus ya, harus diberikan berulang-ulang kali kepada setiap orang yang sudah percaya. Kenapa harus berulang kali? Karena sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai yang menyatakan orang itu punya kehidupan Kristen yang sudah dimulai percaya kepada Yesus, dan kehidupan Kristennya berkesinambungan, berlanjut terus. Kontinuitasnya ada, begitu. Jadi, sakramen perjamuan kudus adalah tanda dan meterai dari kesinambungan kehidupan Kristen seseorang. Kalau Millard Erickson mengatakan apa? Perjamuan kudus itu sebagai sakramen yang menjadi sign and seal of the continuing of the Christian life. Berlangsungnya kehidupan Kristen kita. Begitu ya. Setelah kita percaya kepada Yesus, kan kita bersekutu seperti carang anggur, cabang-cabang anggur tercacak pada pokok anggurnya, tidak pernah terpisahkan. Kita bersekutu bersatu dengan Tuhan Yesus, tidak terpisahkan. Seperti itu, saudara. Ya, begitu. Oke, berikutnya kita lihat. Berbeda dengan gereja Katolik Roma, ada 7 sakramen. Saya akan jelaskan sepintas saja ya, sepintas saja, saudara. Dari 7 sakramen, jadi gereja Kristen, khususnya gereja yang menurut paham teologi reform hanya terima 2 macam sakramen, tapi gereja Katolik Roma terima 7 sakramen. Saya akan jelaskan sepintas saja dari arah jarum jam ya. Pertama adalah baptisan, baptism. Saudara, yang dimaksud baptisan bagi gereja Katolik Roma itu adalah baptisan anak ya, baptisan anak. Mereka hanya melakukan pembaptisan kepada anak kecil dari orang percaya. Baptisan anak. Lalu bagaimana dengan orang dewasa? Ya, orang dewasa yang sudah terima baptisan anak menerima kemudian peneguhan akan baptisannya, itu sama seperti CD di gereja Kristen. Bagi orang yang sudah terima baptisan anak pada waktu kecil, ketika dia mengaku percaya sesudah dewasa, setelah mengerti imannya, maka dia tidak dibaptis ulang, tapi di CD. Ya, CD itu konfirmasi, confirmation. Ya, jadi confirmation itu adalah baptisan atau sakramen yang diberikan kepada orang dewasa yang sudah terima baptisan anak. Ya. Setelah itu kemudian ada yang disebut sebagai ekaristi atau eucharis, ya, eucharis. Ekaristi atau sakramen perjamuan kudus. Mereka menyebutnya misa, ya, misa. Begitu kan? Kemudian ada sakramen yang berikutnya adalah pengakuan dosa kepada imam. Ya, kalau saudara punya dosa tertentu, supaya diampuni dosanya, maka harus melakukan sebuah sakramen yang disebut sebagai pengakuan dosa atau penance, begitu ya. Oke. Datang ke sebuah bilik yang ada di ruangan di bangunan gereja Katolik Roma, setelah sebelumnya berjanji bertemu dengan pastor, imam, lalu mengaku dosa di situ. Ya. Dan kemudian pastor setelah mendengarkan pengakuan dosa, dia harus bisa jaga rahasia, lalu mengatakan, pergilah dosamu diampuni. Maka kemudian mereka percaya saat itulah dosa kita diampuni. Begitu ya. Lalu mereka juga mempercayai bahwa pernikahan Kristen, ya, pernikahan di gereja Katolik Roma sebagai sakramen. Orang Kristen tidak menyebut pernikahan itu sakramen. Sebagai apa, saudara? Sebagai upacara kudus saja. Sebagai ibadah pemberkatan dan peneguhan pernikahan, begitu. Tapi itu bukan sakramen. Jadi saudara ingat ya, orang Kristen tidak mempercayai pernikahan sebagai sakramen. Jadi nanti kalau anak-anak saudara mau menikah, menyebar kartu undangan, baik yang virtual maupun dalam bentuk fisik, jangan tulis sakramen pernikahan di gereja ini, bukan, saudara. Ya, tidak boleh. Itu hanya orang Katolik terima sakramen pernikahan. Pernikahan itu sebagai sebuah sakramen. Kita tidak memandang pernikahan sebagai sakramen. Mengapa pengakuan dosa dan sebagainya tidak hanya terima 2 saja? Tidak 7, begitu. Nanti kita akan lihat kriteria pembatasan sakramen. Ya. Setelah itu penahbisan para pejabat gereja, para pelayan gereja, holy orders, ya, holy orders. Misalnya
penahbisan seseorang menjadi imam, ya, menjadi pastor. Seseorang pastor ditahbiskan menjadi menjadi kardinal, menjadi uskup atau kardinal. Kemudian uskup, ketua uskup, ya, kepala uskup ditahbiskan menjadi paus, pemimpin para uskup. Mereka menyebutnya itu sakramen. Para diaken, para penatua dalam gereja, ketika kemudian dilantik, diteguhkan, maka mereka menyebutnya itu sakramen. Dan yang terakhir adalah, yang ketujuh adalah anointing of the sick, ya, perminyakan kepada orang yang sakit, sakitnya sakit terminal menjelang sakratul maut, menjelang kematian, itu diberikan perminyakan yang terakhir dan diberikan misa atau komuni yang terakhir. Nah, ini disebut sebagai sakramen, perminyakan yang terakhir. Minyaknya minyak khusus ditempelkan ke dahi orang yang akan meninggal, ya, supaya masuk ke dalam kekekalan dengan terlebih dahulu semua dosanya sudah dihapuskan. Begitu dengan sakramen terakhir, perminyakan itu, anointing of the sick. Begitu, ya. Selain diberikan perminyakan, maka mereka diberikan komuni terakhir, ya, komuni terakhir. Hosti yang terakhir diberikan kepada mulutnya, baik itu perminyakan yang terakhir, minyak tertentu, maupun hosti itu mengantar masuk ke dalam kekekalan, membersihkan dosa yang tersisa. Nah, saudara, komuni yang terakhir itu di dalam perminyakan yang terakhir itu disebut viaticum. Nah, makanya saya selalu kritik, saudara, di gereja saya, khususnya di gereja Kristen Protestan, kalau menyebut misalnya tanda terima kasih kepada pelayanan hamba Tuhan yang sudah berkhotbah, zaman dulu disebut viaticum, itu keliru besar. Kenapa? Viaticum itu adalah komuni terakhir bagi orang yang mau masuk ke dalam kekekalan atau yang sedang menghadapi sakratul maut, sedang diambang kematian, makan komuni terakhir. Jadi saudara sangat menghina, ya, hamba Tuhan kalau dikatakan tanda terima kasih dalam bentuk uang, dalam bentuk mungkin sesuatu barang, itu disebut viaticum, seolah-olah pelayanannya ditolak, bukan diterima. Jangan kembali lagi masuk ke dalam kekekalan, diberikan begitu uang. Maka tidak boleh, sebutannya adalah honorarium, ya, bukan viaticum. Nggak tahu kenapa saudara bisa seperti itu, keliru, ya. Oke. Nah, ini ada 7 sakramen. Pertanyaannya, kenapa gereja Katolik Roma mempercayai ada 7 sakramen, sementara orang Kristen hanya mempercayai 2 sakramen? Di sini sudah perbedaannya, ya. Kriteria pembatasan sakramen, mudah-mudahan selesai, ya. Kriteria pembatasan sakramen ada beberapa, saudara. Jadi gereja Kristen membatasi sakramen hanya 2 macam saja, berdasarkan pada 3 kriteria berikut. 3 kriteria inilah yang membentuk sebuah sakramen menjadi sakramen, dan membatasi sakramen hanya 2 saja. Sekali lagi, ya, sakramen bisa disebut sakramen karena hanya terbatas kepada 3 kriteria, dan 3 kriteria ini membatasi sakramen hanya 2. Begitu. Yang pertama, ditetapkan dan diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri untuk diberikan kepada semua orang yang sudah percaya kepadanya. Langsung Tuhan Yesus menetapkan harus dilakukan dan diberikan sakramen baptisan air kepada orang yang baru percaya, kepada orang yang percaya telah terima dia dibaptis, ya kan, tadi dikatakan di dalam Markus, kan, beritakan Injil kepada semua bangsa, disebut segala makhluk, kan. Barang siapa yang percaya, maka kemudian dikatakan dan dibaptis, harus dibaptis, saudara, ya, baptis. Tuhan Yesus menegaskan harus dibaptis sebagai tanda orang itu percaya. Oke, seperti begitu. Kemudian di dalam amanat agung pasal Matius 28, kan, jelaskan Tuhan Yesus memerintahkan jadikan semua bangsa muridku, ya, kan. Beritakan Injil, jadikan semua bangsa muridku. Maka setiap orang yang percaya kepada Yesus menyandang satu status murid Tuhan. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, baptis. Tuhan Yesus langsung straight to the point, memberikan langsung yang disebut order untuk memberikan sakramen baptisan sebagai tanda dimulainya, tanda awal dimulainya kehidupan Kristen. Lalu kemudian Tuhan Yesus juga menjelaskan kepada orang yang sudah jadi muridnya
Di dalam perjamuan makan malam yang terakhir yang dikutip oleh Rasul Paulus dengan sangat jelas di dalam 1 Korintus pasal 11, apa yang kuteruskan kepadamu ini aku telah terima dari Tuhan Yesus. Ya, coba kita membaca. Perintah Tuhan Yesus apa? 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus pasal 11. 1 Korintus 11 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Baca pelan-pelan ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, do this in remembrance of me. Ya, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kembali lagi dikatakan apa? Do this as often as you drink it in remembrance of me. Ya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan perjamuan kudus harus diulang-ulang. Do this, itu kalimat perintah dalam bentuk present tense, begitu ya. Oke. Jadi kriteria pertama adalah apa? Kita harus memeriksa sebuah sakramen itu betul tidak merupakan sesuatu yang ditetapkan langsung sebagai sebuah perintah yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah yang ditetapkan oleh Tuhan Yesus itu sebagai upacara kudus yang sekaligus menjadi tanda yang kelihatan dan lahiriah dan meterai dari anugerah keselamatan atau janji keselamatan yang tidak kelihatan. Kaitannya dengan keselamatan kekal. Saudara-saudara, bagaimana dengan pernikahan? Pernikahan Kristen tidak ada kaitan dengan keselamatan kekal. Ya kan? Hanya pernikahan Kristen saja sebagai sebuah simbol persatuan antara jemaatnya dengan Kristus, begitu kan? Lalu bagaimana dengan peneguhan orang-orang percaya menjadi para pejabat gereja? Tidak ada kaitan dengan keselamatan, saudara-saudara, ya kan? Nah, jadi saudara, kita lihat upacara kudus saja itu kan, pelantikan, peneguhan orang percaya, upacara kudus saja, saudara-saudara ya, upacara gerejawi, sebuah pelayanan saja, ordinance begitu ya, seperti itu kan. Nah, tapi kita lihat kalau itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan upacara kudus itu menjadi tanda dan simbol keselamatan batiniah yang tidak kelihatan, maka itu layak disebut sakramen. Baptisan anak, janji Tuhan kepada anak-anak orang percaya bahwa engkau dan keturunanmu kepadamu akan diberikan anugerah keselamatan, maka ketika orang percaya membaptiskan anaknya, maka kemudian itu ada kaitannya dengan keselamatan yang Tuhan janjikan, bukan kepada orang tua yang sudah diselamatkan, tapi kepada anak-anak kita. Kaitannya dengan keselamatan, tanda keselamatan. Nah, ini ya. Dan yang ketiga adalah apa, saudara? Sakramen itu disebut sakramen harus memenuhi kriteria yang ketiga. Merupakan sebuah ungkapan, tanda lahiriah, meterai dari iman seseorang kepada Tuhan Yesus, lalu komitmen seseorang, pengabdian seseorang kepada Tuhan Yesus, dan kesetiaan seseorang kepada Yesus Kristus. Ya, setelah orang percaya kepada Tuhan Yesus, dibaptis. Artinya apa? Dia sedang mengikrarkan, mengungkapkan kepada orang lain, saya itu beriman, saya itu percaya kepada Tuhan Yesus, saya mau setia kepada Tuhan Yesus, saya mau kemudian mengabdikan diri saya setelah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka oleh karena itu disebut sakramen. Sakramen, saudara, merupakan sebuah istilah dari kata bahasa Latin sacramentum, yang pada zaman dulu, pada zaman Kekaisaran Romawi, itu biasanya merupakan sumpah setia yang dilakukan, diikrarkan, kadang-kadang diulang-ulang beberapa kali, sudah beberapa tahun,
dari para prajurit Romawi kepada pemimpinnya, baik itu kaisarnya, rajanya, atau kepada atasannya, kepada jenderalnya. Ya kan? Ketika para prajurit Romawi mengungkapkan sumpah setianya, itu disebut sebagai sakramen. Kami akan setia mengabdi kepada jenderal kami, kepada atasan kami, kepada kaisar kami. Itulah yang disebut sakramen. Saudara, baru-baru ini kan ada pelantikan di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia, melantik Kepala Staf Angkatan Darat kan, ya kan? Jenderal berbintang 4 kan, Presiden membacakan sumpah yang diikuti oleh orang yang dilantik. Nah, saudara, orang yang dilantik kan mengikuti kan, akan setia mengabdi kepada negara, kemudian menjaga konstitusi dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai sakramentum. Begitu ya. Jadi sudah harus ada 3 hal ini. Nah, kan yang lain nggak terkait, saudara-saudara. Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan atas segala Tuhan, rajakanlah Kristus.